Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya, Nurul Mustafida, di mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi di sesi keempat. Bapak, Ibu, eh, saya ingin mengingatkan bahwa untuk di sesi ketiga akan ada diskusi dan tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan, di mana batas waktunya adalah di 2 minggu dari sesi ketiga. Mohon Bapak Ibu yang belum mengerjakan di sesi ketiga terkait diskusi tiga dan tugas pertama, mohon bisa segera diselesaikan sebelum kita masuk ke minggu keempat. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan secara singkat terkait materi yang akan dipelajari Bapak Ibu dalam sesi 4, yaitu di mata kuliah Teori Portofolio Analisis dan Investasi. Sesi 4 kita akan membahas terkait instrumen pendapatan tetap. Jadi nanti Bapak Ibu di sesi ini Bapak Ibu nanti akan belajar di modul 5 di buku yang sudah ditentukan oleh Universitas Terbuka. Jadi mohon nanti bisa membaca modul 5 di RBV. Baik, untuk tujuan atau apa yang diharapkan oleh kami kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ketika selesai mengikuti sesi 4 adalah Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menjelaskan pengertian terkait instrumen pendapatan tetap. Nah, nanti apa saja jenis instrumen pendapatan tetap akan saya singgung sedikit. Nah, di sini sudah disebut yaitu obligasi salah satunya. Nanti Bapak Ibu harus paham terkait apa sih macam-macam obligasi. Karena sebetulnya obligasi itu banyak sekali jenisnya. Kemudian nanti harus memahami kode obligasi, nilai intrinsik dari obligasi. Kalau di sesi ketiga kita sudah bicara saham, nilai intrinsik saham, nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan juga harus memahami terkait nilai intrinsik dari obligasi. Kemudian nilai intrinsik, menghitung nilai intrinsik obligasi dan membayar kupon. Jadi kalau nanti ada nilai nominal, ada tingkat bunga atau tingkat kupon, kupon rate yang harus eh, didiskontokan karena itu yang menjadi dasar pengembalian atas obligasi yang dimiliki oleh investor. Kemudian nilai intrinsik obligasi yang tidak membayar kupon. Kemudian nanti menghitung nilai sekarang obligasi atau nilai intrinsik sebetulnya karena harus mendiskontokan kupon rate, kupon, maaf kupon dari kupon rate dikalikan dengan nilai nominal, maka nanti nilai present value dari diskonto itu nanti merupakan nilai sekarang dari obligasi. Kemudian menghitung hasil sampai jatuh tempo, hasil ditebus dan nilai pasar obligasi juga akan dihitung dalam sesi ini. Untuk materi inisiasi dan pengayaan sudah kami sediakan dalam e-learning. Monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mengecek satu-satu. Kemudian saya akan membahas sedikit terkait materi inisiasi dari modul 5 untuk materi instrumen pendapatan tetap. Tadi sudah disinggung beberapa Bapak Ibu dan rekan-rekan bahwa instrumen pendapatan tetap salah satunya adalah obligasi. Nah, obligasi ini punya jenis banyak ya Bapak Ibu, mulai dari obligasi pemerintah, artinya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini contohnya adalah surat utang negara atau disingkat SUN gitu ya. Kemudian ada surat berharga syariah negara, SBSN. Kemudian ada obligasi negara retail Indonesia atau singkatannya ORI. Kemudian SBSN yang retail. Kemudian ada juga obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan atau institusi lain yang mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk investasi. Investasi bagi investor, tapi kalau sebagai yang mengeluarkan obligasi maka sebagai ekuitas begitu ya Bapak Ibu. Oh, maaf, liabilitas. Kemudian nanti di inisiasi juga dijelaskan terkait bagaimana sih apa saja risiko dari obligasi dan cara mengukur nilai intrinsik, nilai pasar dan sebagainya yang sudah saya sebutkan di awal sebagai tujuan pembelajaran di materi atau di pertemuan sesi keempat ini. Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan terkait materi ini, mohon bisa langsung menghubungi saya lewat e-learning atau chat pada alamat email yang sudah saya terakan, saya tuliskan pada setiap sesi.
Baik, Bapak Ibu, sampai jumpa di sesi kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.